Pokoknya semangatnya masih selalu oke. Nah ini teman-teman ya, ini masih belum proses. Ini saya lihat daunnya tunas barunya ini pada menekuk atau dia menggulung ya. Ini tentunya ada penyakit, ternyata betul. Ini saat-saat seperti ini teman-teman, yang kadang rawan kita nggak jeli, akhirnya koleksi kita bisa mati itu ya seperti ini kadang-kadang. Makanya dengan kejelian-kejelian yang harus kita lakukan, tentunya kita habis mengamati setelah ada perbedaan pertumbuhan ataupun mungkin daunnya yang jadi bermasalah, ya harus kita segera lakukan untuk pengendalinya. Namun sebelum saya lakukan, seruput dulu kopinya. Kopi TEC memang oke. Jadi kadang-kadang seruput kopi, kadang-kadang juga seruput madu, kadang-kadang seruput minyak teh ya. Penting apa adanya harus disyukuri teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kopi produk TEC, mudah-mudahan bonsainya koleksinya akan menjadi kece-kece. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Bersama kopi semangatnya akan selalu melambung tinggi. Nah, kucir cepot. Kucir bisa cepot. Nah, saking enaknya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel TEC. Ini koleksi beringin yang masih sangat sederhana. Dulu waktu ini, kalau tidak salah ya, masih ingat sekali. Ini koleksi ini dulu air terjun ya. Sudah lupa namanya, air terjun apa, kisket apa, lupa saya. Nah ini masih dalam bentuk proses. Tentunya ini saya amati ada beberapa penyakit cabuk teman-teman. Cabuk ini yang akan membuat fatal. Jadi untuk sementara, untuk sore hari ini proses akan saya buangi daun-daun yang kena cabuk ini, yang daun yang bulung-bulung ini tentunya ternyata penyakit teman-teman, makanya harus jeli. Tapi untuk itu sementara harus kita pruning dulu, dihilangkan ya yang muncul cabuknya ini teman-teman. Nah kalau nggak seperti ini ngeri ini. Ini memang dulu penggaliannya saya tempatkan di bawah agak teduh sehingga ya sinar matahari berkurang, tapi muncul hama ini ya, termasuk hama ini teman-teman ya. Dibuang, dan itu nanti baru diobati ya. Nah, dan kalau nggak segera dilakukan seperti ini, nanti akan kena daun yang sudah tua pun bisa jadi dia juga akan tergulung. Setelah gulung dia nyumput di situ, setelah itu nanti akan berkembang merajalela, nggak lama dia akan mati. Berbahaya sekali ini. Ini untung daunnya masih agak seger-seger ya. Ini setengah bulan lagi dibiarkan fatal teman-teman. Makanya kadang-kadang yang membuat kita kejenuh untuk merawat bonsai itu, kadang-kadang setelah adanya penyakit kita nggak open ya. Jadi hama penyakitnya kadang-kadang nggak kelihatan teman-teman ya. Nah sebentar teman-teman, dipendekkan supaya nanti akan tumbuh daun mudanya, tapi harus dikasih obat untuk menanggulangi supaya cabuknya harus mati teman-teman. Kalau nggak mati ya percuma. Ini hanya untuk koleksi rumahan, tentunya yang nggak begitu bagus, tapi ya bisa untuk lihat, bisa untuk hiburan teman-teman. Di TEC nggak ada yang bagus, koleksinya masih butuh proses waktu yang sangat panjang karena dari bahan nol semua teman-teman. Tapi tidak apa-apa, saya merasa puas karena hasil karya sendiri, karena proses berkarya itu memang beginilah jelinya ya. Nah, sampai ujung-ujungnya semua kena cabuk teman-teman ini. Mudah-mudahan nggak mati lah ini. Tapi kemarin juga ada yang mati punya saya, gara-gara cabuk juga nggak
terkontrol. Saya banyak kegiatan di luar, akhirnya setelah saya amati, nggak taunya lama malah mati teman-teman. Tapi ya nggak kecewa, karena semua itu perlu ya. Pengalaman-pengalaman pahit itu harus kita temui. Jadi untuk studi bandingnya kita harus jeli. Kalau nggak jeli ya tadi. Nah ini yang bagian ujung ini juga ada banyak tidak muncul. Nah saya gunting aja itu. Koleksi nggak bagus, malah ada hamanya, hama yang sangat mengerikan. Nah ini yang kadang-kadang membuat pengoleksi-pengoleksi itu yang suka patah hati. Sudah proses bertahun-tahun, kadang lengah sedikit saja sudah fatal. Nah lah, jadi mungkin saya juga ngalami teman-teman. Untuk perhatian, untuk pengalaman kita semua, tentunya kita harus hati-hati dan waspada ya dalam perawatan koleksi. Walaupun bonsai itu belum bagus, tapi kalau sudah diproses bertahun-tahun ini tentunya sudah banyak waktu yang kita korbankan. Makanya ya tentunya dengan banyak waktu yang dikorbankan ini kadang-kadang setelah ada kejadian mati kita sesali. Barangkali sama, tapi nggak usah terlalu disesali lah. Ya kalaupun memang itu kenyataannya terjadi hal yang menyedihkan, ya udah anggap itu angin lalu. Tapi untuk kedepannya kita harus hati-hati dan waspada teman-teman. Nah ini pesan buat pesan pemula. Kadang-kadang pemula itu juga seperti itu, sama sebenarnya kita sama kok mengalaminya. Nanti akan saya tambah nutrisi juga ya, jadi supaya tumbuhnya agak sangat. Nanti sebenarnya teman-teman harus dipotong pendek lagi karena waktu masih musim panas ya. Saya masih banyak perhitungan ya tentunya ya. Kalau mau dipendekkan sekali ya sebenarnya kelihatannya tampaknya agak lumayan, tapi resikonya kecuali saat musim hujan suasana sudah dingin ya nggak ragu lagi ya. Jadi kita punya perhitungan yang sangat jeli, jangan asal dipotong saja. Kalau buat apa kalau terlalu berani tapi nanti dampaknya sangat positif, akan mengalami penyesalan ya nggak ada artinya teman-teman ya. Nah untuk itu buang dulu daunnya. Sebentar, ini masih kurang, masih agak belum seimbang teman-teman. Jadi untuk pemberuningan nggak terlalu habis ya, nggak terlalu maksimal, masih banyak daun-daun yang daun ini nanti fungsinya untuk mengolah makanan. Nutrisi-nutrisi yang diberikan itu akan diolah, sehingga nanti dengan pengolahan nutrisi yang diberikan nanti akan muncul tunas-tunas barunya. Tapi ini harus digenjot lagi teman-teman. Nah alat masih ada untuk menggenjot. Nah kalau untuk beringin ini masih sangat anggap masih muda ya untuk menggenjot. Itu pakai kotoran kambing yang sudah betul-betul membusuk, dia akan mudah memakannya, mudah mengolahnya akarnya, sehingga akan segera muncul daun-daun baru. Kalau yang sangat rawan tuh asam ya, asam Jawa itu kalau dikasih kotoran kambing biasanya terus keluar jamurnya tuh. Jadi kalau untuk asam Jawa itu yang bagus kotoran-kotoran daun teman-teman. Daun, proses daun ya sebenarnya kotoran kambing pun dari daun, tapi beda karena urinnya itu betul-betul memproses pupuknya sangat luar biasa. Makanya dia banyak menimbulkan bakteri-bakteri jamur, sehingga nanti kalau untuk tanaman asam Jawa ya sangat mengerikan. Kalau untuk yang lain nggak masalah teman-teman ya. Jadi kita kadang-kadang harus beberapa tindakan kita yang harus kita bukukan supaya kita untuk ingat-ingat, supaya nanti kalau pakai pupuk ini nggak cocok, ini nggak cocok begitu. Jadi cara ngitungnya, menganalisa seperti itu. Kalau kita hanya nanam kromo ya boleh dicoba, tapi jangan, daripada timbul kecewa. Masih. Nah kemudian kasih kotoran kambing yang sudah difermentasi supaya pertumbuhannya akan segera mengenjot ya. Jadi TEC masih bahan-bahan masih lumayan yang belum
revisi, direview ya, karena waktunya juga masih sangat terbatas. Ini hanya milih-pilih, tapi nanti mudah-mudahan akan terjangkau semuanya walaupun satu demi satu ya. Udah seperti ini nanti kalau udah tumbuh, karena rangsangan nutrisi yang diberikan banyak kandungan kalsium ya, kalium, sehingga ya banyak yang dibutuhkan, sehingga nanti akan mudah mengeluarkan tunas barunya. Ini nanti juga ditaruh di tempat yang teduh teman-teman, nggak sembarangan. Udah itu baru, nah ini sudah saya siapkan obatnya untuk membunuh, untuk mematikan cabuk ya. Ya tahu rasa dia, hati-hati, awas, bisa mabok nanti. Nah, kalau nggak dikasih ini nanti berbahaya teman-teman ya. Ini termasuk proses untuk penyelamatan pengendalian hama cabuk atau kutu kebul. Nah, udah basah semua aman kita. Nah, seperti ini. Nanti kalau untuk penyiraman, nah tunggu ya daun yang kena obat tadi biar kering. Setelah kering, kalau untuk disiram jangan disiramkan di daunnya, karena nanti kalau ya obat yang saya berikan nanti kan merekat ya. Kalau disiram total nanti dia akan luntur. Jadi nanti kalau kita mau nyiram bagian bawah saja. Tuh buat pemula-pemula. Untuk sementara sebelum dilanjut seruput lagi kopinya. Tapi kan jauh, nggak mungkin gasnya akan ke sini, kan tertutup ya. Jadi nggak masalah, aman kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini emaknya. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan ada beberapa yang masih jelek-jelek saya proses ini, nanti akan menunjukkan pertumbuhan tunas-tunas barunya akan semakin banyak ya. Jadi inilah proses untuk pengendalian hama kutu kebul atau cabuk ya. Jadi dengan beberapa tahapan tadi, tentunya proses demi proses mudah-mudahan nanti akan berubah. Ini potongan atau gerak karakter bonsai ini memang ya sangat sederhana saja teman-teman. Ini ya termasuk kategori demek ya. Cuma sekilan, hampir 2 kilan, nggak ada 2 kilan. Jadi bikin yang kecil saja. Terus kemudian akar ini nanti kalau sudah musim hujan, yang akar ke bawah ini akan saya potong pendekkan, sehingga untuk keseimbangannya supaya nanti nggak terlalu nongol. Ini kan terlalu panjang, jadi kesannya kalau dilihat itu nggak begitu menarik karena memanjang itu loh. Jadi nggak seimbang. Kalau yang ini kan seimbang. Nah sini, jadi ini harus dipotong sehingga untuk penyorasian. Pas rasi nanti mudah-mudahan akar akan muncul banyak. Setelah itu baru ditambah media bagian atas, mudah-mudahan nanti akar itu akan membesar ya. Jadi kelihatan nanti akar itu bisa betul-betul menopang sesuai dengan karakter atau gaya pertumbuhannya. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat sederhana lah pokoknya. Mau bikin yang baik belum bisa, masih proses dan proses. Ini kurangi lagi ya daunnya ini, supaya segera muncul tunas barunya nanti. Tapi hati-hati, masih ada obat nih. Oke ya, untuk sementara coba kita cek dulu ya. Barangkali ini dulu yang dapat saya sajikan, mudah-mudahan kawan-kawan akan muncul inspirasi ya. Nanti kalau sudah punya inspirasi, kalau emang mau bikin koleksi ya baru munculkan ya, gali potensi sumber daya kita, sumber daya manusianya kita gali, potensinya luar biasa. Tinggal kita bagaimana, asal kita menggali dan menggali, tentunya akan tumbuh ide yang cemerlang, tumbuh ide kreatif dan inovatif. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat berusaha. Mudah-mudahan jumpa lagi lain waktu dalam gelombang yang sama bersama TC. Masih tetap selalu setia dan oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.